Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salah Pitaloka dengan NPM 1212-020018 dari Prodi Akuntansi Universitas Syarif. Jadi saya akan menjawab soal untuk UAS, yaitu soal pada nomor 4, yaitu buatlah video langkah-langkah penyembuhan untuk uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi dengan data yang pernah diberikan. Lalu interpretasikan output dari temuan Anda pada pengujian tersebut. Yang pertama, saya akan melakukan penyembuhan untuk uji normalitas. Yaitu yang pertama, kita ke analyze, lalu regression, lalu linear. Pada kolom dependent, kita masukkan income, dan pada kolom independent, kita masukkan earn, wealth, EXP, dan age. Lalu selanjutnya kita ke statistik. Jangan lupa untuk menceklis model fit dan estimate. Lalu selanjutnya kita continue. Selanjutnya kita ke plots. Pada kolom Y kita masukkan stress sheet, dan pada kolom X kita masukkan zpath. Lalu continue. Selanjutnya kita ke save. Jangan lupa untuk menceklis pada kolom residual, yaitu unstandardized-nya. Lalu continue, dan OK. Selanjutnya akan muncul tab baru seperti ini. Bisa kita lihat. Lalu selanjutnya kita kembali lagi ke SPSS-nya, lalu ke Analyze, lalu ke Non-Parametric Test, Legacy Dialog, dan One Sample KS. Pada tes variable list, kita masukkan Unstandardized Residual satunya. Lalu kita OK. Akan muncul lagi tab baru seperti ini. Kita lihat pada tabel NPAR test, yaitu One Sample Kolomograph Smirnov Test. Kita lihat pada signifikan totalnya, yaitu di sini terdapat 0,000, yang artinya 0,00 ini kurang dari 0,05. Bisa kita simpulkan yang berarti data tersebut tidak normal secara keseluruhan. Yang selanjutnya, kita kembali lagi ke SPSS-nya, lalu kita ke Analyze, Non-Parametric Test, lalu Legacy Dialog, lalu One Sample KS. Lalu kita masukkan pada tes variable list, kita masukkan data income sampai IHP. Untuk residual satunya, itu bisa kita masukkan. Lalu selanjutnya kita OK. Oke, di sini kita bisa lihat pada tabel One Sample Kolomograph Smirnov Test ini, kita lihat pada signifikan to tail mana variabel yang sudah normal. Kita lihat untuk variabel yang sudah normal hanya variabel EXP, yaitu 0,200 yang artinya lebih dari 0,05, atau bisa kita sebut data EXP tersebut normal. Selanjutnya kita akan lihat pada grafiknya terlebih dulu ya. Kita ke graphs, lalu legacy dialog, lalu histogram. Pada variabel kita masukkan data income. Lalu kita OK. Akan muncul grafik seperti ini, dan kita ulangi untuk data-data yang lainnya. Ganti menjadi earns. Lalu OK. Jadi bisa kita lihat grafik dari data earns, lalu kita lakukan lagi. Lakukan untuk data world. Lalu kita OK. Sini sudah muncul. Lalu selanjutnya kita masukkan untuk data EXP. Lalu OK.
Dan selanjutnya untuk data yang terakhir, masukkan data age, lalu kita oke. Oke, di sini sudah muncul untuk grafik-grafik dari data tersebut. Yang pertama untuk data income, pada bentuk diagramnya yaitu substansial positif, lalu pada earns, bentuk diagramnya sama seperti income, yaitu substansial positif. Lihat pada grafik dan data world, di sini bentuk diagramnya yaitu moderate atau substansial, jadi bisa kita lihat. Tapi saya akan mengambil untuk bentuk diagram dari data world ini substansial ya teman-teman. Selanjutnya kita ke grafik yang edge, yaitu bentuk diagramnya substansial positif. Untuk substansial menggunakan rumus logaritma natural, yaitu caranya kita kembali lagi ke SPS. Dengan cara kita ke transform, lalu ke compute variable. Pada target variable di sini kita ln income. Lalu pada function group kita klik all, lalu kita cari ln. Numeric expression, lalu kita masukkan income. Lalu kita oke. Kita lakukan lagi untuk data yang lain. Kita ke transform, compute variable, dan di sini income-nya kita ganti menjadi earns. Kita masukkan data earns-nya, lalu kita oke. Jadi kita balik lagi. Kita ke transform, compute variable, earns-nya kita ganti menjadi world. Kita oke. Lalu kita kembali lagi untuk data yang terakhir yaitu data age. Kita masukkan data age. Lalu selanjutnya kita oke. Teman-teman di sini bisa kita lihat datanya sudah kita compute untuk ln income sampai ln age. Kita kembali lagi ke SPSS-nya. Kita akan uji normalitas kembali yaitu dengan cara kita analyze, lalu regression, lalu linear, Pada kolom dependent kita masukkan ln income. Lalu pada independent, di sini kita keluarin dulu. Kita masukkan ln earn sampai dengan ln age. Masukkan. Lalu selanjutnya oke. Kita kembali lagi ke SPS-nya, lalu ke analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Pada tes variabilis, di sini kita keluarin dulu ya teman-teman. Lalu kita akan masukkan unstandardized residual 2-nya. Masukkan unstandardized residual 2-nya. Lalu kita oke. Oke, teman-teman. Pada tabel one sample Kolmogorov Smirnov test, pada signifikan totalnya yaitu menunjukkan angka 0,197, yang artinya lebih dari 0,05, yang artinya data tersebut sudah normal ya teman-teman. Tapi kita harus cek satu persatu dulu untuk variabelnya. Dengan cara kita kembali lagi dulu ke SPS, lalu kita ke analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy dialog, one sample KS, pada tes variabilis kita masukkan ln income, ln earns, ln growth, dan ln age.
Seperti ini, lalu kita oke. Kita lihat pada tabel one sample Kolmogorov Smirnov test. Di sini bisa kita lihat pada signifikan total dari semua variabel sudah normal ya teman-teman semuanya. Kita lihat kenapa sudah normal, karena pada signifikan total dari semua variabel ini yaitu lebih dari 0,09. Artinya data tersebut sudah normal. Itu adalah cara untuk penyembuhan uji normalitas ya. Oke, yang selanjutnya saya akan penyembuhan untuk uji multikolonialitas, yaitu kita ke analyze, lalu regression, lalu linear. Pada dependent kita masukkan data income, dan pada independent kita masukkan data earth sampai dengan age. Yang selanjutnya kita ke statistik. Jangan lupa untuk menceklis model fit, estimate, dan collinearity diagnostik. Jika sudah, kita continue, lalu kita ke plots. Pada kolom Y kita masukkan safety, pada kolom X kita masukkan regret. Lalu continue dan oke. Akan muncul tab baru seperti ini ya teman-teman. Kita lihat pada tabel koefisien, yaitu pada kolom collinearity statistik yang VIF. Di sini bisa kita lihat pada kolom VIF, pada data EXP dan pada data Age. Di sini pada data tersebut terjadi multi-core karena datanya lebih dari 10. Bisa kita lihat data EXP yaitu 13,71 sekian dan pada data Age 13,56 sekian. Jadi dua data tersebut terjadi multi-core. Untuk cara penyembuhannya, kita akan buang salah satu dari dua data tersebut, yaitu EXP atau Age, dengan cara kita kembali lagi ke SPSS dulu. Caranya yaitu kita ke analyze, lalu regression, lalu linear. Pada kolom independent, kita buang data Age. Jadi kita akan buang untuk data Age. Lalu selanjutnya kita oke. Akan muncul tab baru lagi seperti ini. Kita lihat pada tabel koefisien, kita lihat pada kolom VIF-nya, kita bisa lihat ya teman-teman, pada data tersebut kita lihat sudah aman dari multi-call karena tidak ada data yang lebih dari 10. Jadi itu untuk cara penyembuhan uji normalitas dan uji multi-call. Kurang lebihnya mohon maaf.